Martin Adilalo dan Bapak calon Wakil Bupati Yeremias Tanggung, sama saya hormati Ibu Ketua Koalisi sebagai Ketua DPC Gerindra dan teman dari PAN, Golkar. Yang saya kasih saudara saya Pak Agus Mali, sempat kami komunikasi juga waktu proses pendaftaran, dan sama saya kasihi kakak saya Herman Jakarana yang pernah pisah berapa tahun yang lalu menjadi lawan dan sekarang menjadi teman. Dan saya bangga juga sore hari ini bisa bersama dengan yang namanya Yanto Hungo. Saya kaget juga bisa tiba-tiba hadir, saya kira masih di seberang pulau, ternyata sudah bergabung lagi ke Paket Rakyat. Jadi ini sangat luar biasa. Yang sama saya kasih seluruh Bapak Ibu saudara-saudara yang sempat hadir pada sore hari ini. Dua desa luar biasa antusiasnya, dan ini benar-benar lahir dari hati nurani yang paling dalam untuk menyatakan sikap kepada Paket Rakyat, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Sebenarnya seorang pemimpin itu dilahirkan dari rahim rakyat. Hakikatnya seorang pemimpin itu adalah sebagai pelayan yang harus bertanggung jawab atas kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 17 tahun Kabupaten Sumba Barat Daya ini sudah beranjak pada umur yang dewasa, tapi kita masih berada pada umur yang berkanak-kanakan. Partai Hanura mengambil keputusan itu untuk mendukung Paket Rakyat itu tidak mudah dan gampang apa yang kita harus pikirkan. Tapi itu sebuah proses yang begitu panjang. Hanura bukan berarti bahwa tidak punya anak kandungnya sendiri yang bisa tampil di Pilkada 2024. Tapi kalau mengambil keputusan itu tidak bingung dengan bertaburnya kader-kader terbaik yang mau masuk dalam Pilkada 2024. Namun Partai Hanura mengambil sikap dari tingkat DPC dan DPP itu bahwa yang layak hanya Paket Rakyat yang memenuhi syarat, baik secara administrasi, baik secara kemampuan dan skill dan kemampuan. Kenapa harus Franciscus Martin Adilalo dan Yeremias Tanggung yang harus memimpin Kabupaten Sumba Barat Daya, Lodawe Meringi, Padawe Melala ini? Karena mereka adalah kedua tokoh yang mulai dari bawah dan sudah sampai pada puncak di birokrasi. SPD bukanlah daerah yang tergolong miskin. Daerahnya makmur, punya potensi-potensi alam. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, sama dengan semuanya itu sia-sia. Ibarat mama-mama kalau biar ada ayam, tapi kalau tidak dibumbui dengan yang bagus, yang pas, garamnya yang pas, ajinomotonya yang pas, bumbu-bumbu lainnya yang pas, tidak akan merasa enak. Maka kita butuh figur-figur tokoh seperti kedua saudara anak kekasih kita ini yang harus mengelola birokrasi yang benar-benar itu pro kepada rakyat. Bukan kita memilih pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya, hanya perkaya dirinya sendiri. Bapak Ibu saudara, 17 tahun bukan waktu yang pendek. Jangan sampai kita gagal lagi di periode yang itu. Hanya segelintir orang yang menikmati kekayaan yang ada di Lodawe Meringi, Padawe Melala ini. Saya 2018
mendukung juga paket kontrak. Dan kami menangkan di Kota Lora. Hari ini saya datang bukan sekedar bahwa partai Hanura mendukung atau partai pengusung, tapi saya datang cek benar tidak orang-orang Kodi menyatakan dukungan kepada paket raya. Tapi saya lihat dari titik pertama dan titik kedua ini tidak ada lagi tokoh-tokoh yang berkode yang sudah hadir. Semua tokoh-tokoh yang baik itu sudah hadir semua. Dan saya pastikan paket rakyat akan menang di Kodi Raya. Jadi kesempatan ini kami akan ambil kesimpulan juga Kota Lora akan paket rakyat akan menang. Saya tidak mengklaim bahwa saya akan menang, tapi orang Lora tidak akan bodoh lagi kali ini. Ya walaupun kami bukan calon bupati, bukan juga calon wakil, dan tidak ada sekdanya di Lora, tidak ada juga ketua DPR-nya di Lora. Tapi kami memilih mereka ini bahwa mereka adalah yang benar-benar menjawabkan 3 kunci yang selalu digadang-gadangkan selama ini. Keseimbangan. Kalau jalan di Lora kalau rusak, ya wajar. Kami akui. Karena tidak ada orang yang duduk di birokrasi yang strategis. Baik menjadi bupati. Tapi kalau sampai ada jalan yang rusak di Kodi, berarti perlu dipertanyakan. Kalau masih ada rumah yang tidak layak disewa, ya perlu dipertanyakan. Ada apa di sana? Kodi potensi alamnya pertaniannya itu luar biasa. Kalau petani masih menunggu hujan, berarti belum ada pemimpin yang berhasil dalam periode-periode yang lalu. Mungkin kali ini saya harap paket rakyat jangan biarkan petani itu menunggu hujan baru tanam. Kalau bisa itu dia tanam setiap saat. Apa yang tidak jadi di Kodi? Yang tidak jadi, yang tidak ditanam saja. Kalau ditanam pasti jadi. Kalau tidak ada hujan juga tidak ada air, maka sia-sia. Hanura mengambil sikap bahwa Hanura itu roh kepada rakyat. Membangun daerah ini harus mulai dari rakyat, mulai dari keluarga. Kalau masih ada banyak keluarga yang mengeluh kekurangan makan, berarti daerah ini belum sejahtera. Kita berapa ton tiap tahun yang kita datangkan dari Lima, kita datangkan dari Makassar itu menjadi makanan rakyat SPD. Kalau SPD masih beli tomat dari Lima, berarti belum ada pemimpin Kabupaten Sumbawa Raya yang berhasil. Jadi saya harap kali ini janganlah kita bodoh lagi. Karena dengan perkembangan zaman yang tidak sekolah pun sudah pintar, apalagi yang sekolah. Tapi kalau masih ada yang bodoh, berarti bukan pemimpin lah yang bodoh, kita lah rakyat yang masih dalam keadaan bodoh. SPD banyak potensi-potensi yang belum dikelola dengan baik. Tapi dalam tangan dininya mereka